Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya lagi bikin wingko babat yang rasanya enak banget. Yang penasaran cara buatnya dan bahannya apa aja, langsung aja yuk kita ke resepnya. Oke, langkah pertama di sini udah saya siapkan 1 butir kelapa. Ini setelah diparut beratnya sekitar 388 gram. Kemudian kelapanya akan saya kukus sampai matang kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini kelapanya udah matang, ini akan saya angkat lalu saya biarkan sampai dingin suhu ruang. Oke, bahan selanjutnya di sini ada 200 ml air kelapa. Kemudian air kelapa ini juga akan saya rebus sampai mendidih. Nah, ini air kelapanya udah mendidih, kemudian matikan api kompor dan biarkan air kelapanya menjadi suhu ruang. Lanjut siapkan wadah. Kemudian masukkan kelapa yang sudah kita kukus sebelumnya. Kelapanya dimasukkan dalam keadaan sudah tidak panas lagi ya. Tambahkan juga 200 gram gula putih, 1 sendok teh garam, dan 3/4 sendok teh vanili bubuk, boleh pakai yang cair. Kemudian semua bahan ini kita campurkan merata. Di sini saya mengaduknya menggunakan tangan dan pastinya tangan saya sudah bersih. Bahan selanjutnya masukkan 50 gram margarin, 1 butir telur, telurnya dikocok lepas dulu. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Oke, bahan selanjutnya 250 gram tepung ketan putih. Dan bahan terakhir air kelapa yang tadi sudah kita rebus sampai mendidih dan dituang dalam keadaan tidak panas lagi. Kemudian semua bahan ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Untuk air kelapanya saya tuang bertahap. Sedikit info dari saya, lebih disarankan menggunakan kelapa parut yang kulit arinya sudah dibuang ya, atau bagian putihnya saja agar hasil kuenya nanti warna dalamnya putih. Untuk resep kali ini saya pakai kelapa yang kulit arinya ikut diparut, jadi saat matang warna kue bagian dalamnya agak sedikit gelap, tapi tidak berpengaruh terhadap rasanya, tetap enak. Oke, langkah selanjutnya panaskan cetakan kemudian oles menggunakan margarin. Lalu ambil adonan kira-kira 2 sendok makan, kemudian masukkan ke dalam cetakan. Adonannya tidak perlu ditekan-tekan ya, cukup dirata-ratakan saja bagian atasnya menggunakan sendok. Kemudian tutup sampai adonannya mulai sedikit kokoh. Saat memasak kue ini apinya jangan terlalu kecil karena nanti kuenya akan lama matang, dan jangan juga terlalu besar karena akan menyebabkan kue cepat gosong. Cukup menggunakan api kompor yang sedang aja. Di proses ini kue harus sering kita bolak-balik ya agar matangnya merata. Di sini saya membolak-balikkannya 5-6 kali. Tutup sebentar, kemudian diamkan beberapa saat, lalu buka lagi dan dibalik lagi. Begitu seterusnya sampai kuenya matang merata. Kalau ada kue yang sudah matang, kemudian diangkat lalu masukkan lagi dengan adonan yang baru. Begitu seterusnya sampai semua adonan selesai dimasak. Jadi tips agar kuenya awet berhari-hari, tidak mudah basi, yaitu kelapanya harus dikukus sampai benar-benar matang ya. Dan tips satu lagi agar kuenya saat dingin tetap empuk, moist dan lembut, tidak keras, yaitu pakai air kelapa yang sudah direbus terlebih dahulu. Oke, ini dia wingko babatnya udah selesai semua saya masak. Kelihatan ini matangnya merata. Kue ini juga teksturnya lembut dan empuk banget karena tadi kita menggunakan air kelapa asli. Jadi fungsi dari air kelapa itu sendiri adalah untuk melembutkan kue, walaupun sudah dingin dia tetap empuk ya. Bismillah. Beneran ini rasanya enak banget, empuk, lembut, moist. Walaupun saya pakai kelapa parut yang ada kulit arinya, rasanya tetap enak, cuman agak beda di warna dalamnya aja. Kue ini cocok untuk hidangan tamu, untuk isian snack box, oleh-oleh saat mudik ataupun sekedar dimakan rame-rame dengan keluarga. Oke semua, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah kata. Sampai bertemu di video resep berikutnya. Wassalamualaikum.